membicarakan tentang kehidupan. Ya. Jadi kalau sekarang yang lagi seru politik Dia ya makan men, kurang kerjaan coba. Lo mau buka makanan lo? Lo mau makan depan gua lo? Hah? dia biarin. Dia kalau lapar ternyata emosional banget beneran. Lo mau makan lo? Iya. Mau makan depan gua lo? Iya, Enggak, kalau artinya yang kampanye megang kucing itu ya akhirnya ya itulah gitu sasaran marketnya gitu loh. Tapi terus terang ya, sampai kita syuting hari ini, gue belum nonton full. Ya gue tunjukin kan tadi gue sodorin. Iya, lu cuma sampai nonton awal doang gitu. Gue nggak tahu kenapa di algoritma gue nggak ada Gibran gitu. Enggak, terus ternyata lu nggak mau lihat karena lu lagi lapar. Halo, ketemu lagi dengan gua Semin Slimboy di Talk of Life ya. Udah tahu ya, di sebelah gua adalah orang penting. Itu nama lu Talk of Life. Talk of Life. Kayak cara agama men ya. Iya. Ada live-nya. Live. Membicarakan tentang kehidupan. Ya. Jadi kalau sekarang yang lagi seru politik Dia ya makan men, kurang kerjaan coba. Lo mau buka makanan lo? Lo mau makan depan gua lo? Hah? dia biarin. Dia kalau lapar ternyata emosional banget beneran. Lo mau makan lo? Iya. Mau makan depan gua lo? Santai. Gawat nih. Ini ternyata kemarin ya, Hen satu marah-marah di CNN tuh. Gua nggak marah-marah bro. Ke bawah sampai sini, tapi itu sangat emosional sih. Iya. Dan gue setuju semua dengan poin lu bahwa tentang MBG itu istilahnya ngehe lah. Sekarang dibilang korup, akhirnya korupnya ketahuan semua. Fiskalnya udah ditipisin lagi oleh MBG. Pokoknya lu dari A sampai Z lu ngomel-ngomel dan didiemin sama hostnya gitu. Karena gua rasa juga bete juga tuh si Bram tuh sama MBG itu. Jadi gini ceritanya bro. Gue sebenarnya nggak marah ke Astrio, itu yang harus mengerti. Jadi sebelumnya itu ada jubir Menko Pangan. Si jubir Menko Pangan yang gue nggak tahu namanya siapa itu, dia bilang begini, nanti setelah ini, ya kalau gue nggak salah ya, kami akan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pengawasan MBG. Ya ngomel lah gue. Emang selama ini gimana gitu lah, ya? Dari awal itu MBG ada, kita sudah mau bantu pemerintah melakukan pengawasan. Anak-anak kita, anak-anak sekolah itu juga begitu. Moto. Dia foto, dia upload, itu kan bentuk pengawasan. Betul. Yang ada apa? Mereka dimarahin. Ada aturan nggak boleh difoto, ada aturan nggak boleh diupload. What is the meaning, Cila? Tapi sebenarnya juga aturan di layer line manager lah kalau di perusahaan tuh, artinya di manajer pelaksana ya, sebenarnya nggak ada aturan resminya bahwa nggak boleh difoto ya dari pusat. Itu kan cuma ini doang. Mereka tuh takut diomelin Prabowo. Iya, intinya itu gitu inisiatif doang. Daripada guru-guru, daripada SPPG. Iya, inisiatif mereka lah ya. Makanya gue tuh kesel banget, kayak seolah-olah tuh selama ini kita nggak ngawasin itu MBG. Kita ngawasin, orang kita peduli lah sama anak-anak kita itu. Jadi menurut lu MBG ini masalahnya tuh konsep atau tata kelola? Nah, kalau menurut gue masalahnya banyak. Ini kan belum pernah dilakukan percontohan sebelumnya, walaupun beberapa pejabat bilang ini udah dilakukan kok percontohan itu. Tapi kan sebetulnya kalau menilai atau menilik ide bagusnya Pak Prabowo itu kan ini satu untuk mengurangi stunting. Betul. Kemudian juga ya macam-macam lah untuk menambah gizi dan segala macam gitu. Cuma mestinya kan si MBG ini justru diprioritaskan di daerah-daerah 3T, bukan di kota-kota besar. Cuma ternyata kalau menurut omongan-omongan yang gue dengar, justru banyakkan di kota besar daripada daerah 3T. Jadi dengan adanya si Dadan ini ditangkap gitu ya sama timnya itu yang korup bareng-bareng itu. Nah ini bisa jadi bahan atau momentum buat Pak Prabowo untuk mengevaluasi si MBG itu gitu. Gua nggak bilang ini dihentikan, tapi dievaluasi aja. Kenapa harus dievaluasi? Ya, ini momentumnya. Apa yang kurang? Apa yang lebih bolongnya ada di mana? Gitu. Menurut lo ini bermasalah atau cuman masalah tata kelola? Bermasalah atau masalah itu bro? Enggak, maksud gue. Ini masalahnya problem ini udah ini. Enggak
Lu kayak Sri Mulat lu. Kagak, maksud gue ini Masalahnya problem. saking gedenya ini masalah gitu ya. Anjing, bau nasi goreng enak banget. Ini DOP gua sambil makan. Kejem banget lah lo. Iya, terusin. Dan kondisinya Hensat belum gua kasih makan. Jadi sorry ya untuk tamu-tamu Talk of Life berikutnya. Nanti gua akan prepare makanan nih karena serba buru-buru ya, dapat jadwalnya juga buru-buru. Akhirnya gua kasih itu aja cookies tadi. Ternyata belum nendang si anjing. Cookiesnya juga cookies buat diet, kagak mempan di gue. Enggak, tapi intinya adalah gue sih yakin bahwa kalau ini mau dievaluasi harusnya bisa bagus. Dan Pak Prabowo kan udah gitu tuh, misalnya SPPG ditutup 7.000, dilakukan evaluasi harusnya begitu. Gimana bagusnya? Udah diselesain aja, masa kita juga yang ngasih solusi gimana? Ya tapi kan sebenarnya ini menurut gua bermasalah juga sih, bahwa belum apa-apa itu brokernya udah banyak. Oh ya? Ya artinya kan bener nggak sih sebenarnya anggaran 15.000 per porsi atau 20.000 per porsi katanya tadinya, yang akhirnya dipangkas jadi 15. Nyampe nggak ke piring anak-anak kita tuh segitu gitu. Ada loh. perbedaan juknis emang bro. Kalau gue perhatikan itu begitu si Dadan itu korupsi ketangkep kan, akhirnya gue minta mana sih sebenarnya juknisnya MBG itu gitu ya. Jadi ada perbedaan antara pelaksanaan 2025 sama 2026. Cuma masalahnya gue belum selesai baca aja. Ada waktunya gitu. Tapi itu ada perbedaan, misalnya gini. Kalau gua nggak salah ya. Jadi sebenarnya si Dadan ini kan malak-malakin orang yang punya dapur juga kan sebenarnya. Ya gini, dia nggak pakai otak aja bro. Maksud gua gini loh, itu duit yang digelontorin buat MBG itu kan gede banget ya. Ya. Itu bisa buat macem-macem bro. Bahkan kan ada di dalam anggaran pendidikan itu. Harusnya kan bisa buat macam-macam, cuma dia tega amat gitu, dikorupsi terus dipakai, ya Allah. Yang beli yang kayak beli motor listrik kaos gitu. kaki lah, seragam lah. Terus ada mobil yang 4-wheel drive gitu ya. Iya. Terus kan yang paling seru gini bro, jangan dihentikan dong, nanti pengusaha SPPG gimana? Ya. Jadi ditarik ke konflik horizontal ya. Ya suruh aja si Dadan yang gantiin itu kerugiannya. Kan dia makan duit banyak udah dari situ. Jadi itu sebenarnya keputusan bisnis si dapur-dapur itu. Kenapa Iya. kerugian dapur-dapur itu harus ditimpakan ke rakyat juga kan sebenarnya. Iya makanya kan, aduh ampun deh. Tapi ini ada juga nih yang kemarin tuh yang sampai Ini demo. emang cocok sih, gue lagi lapar terus lo ngasih gue topik yang bikin gue emosi. Aduh. Jadi emang luar biasa. Gue lebih gemuk sih dari Hensat, tapi gue bisa nahan lapar loh. Ya lu kan sini makan dulu. Bro, mobil lo baru bro. Kenapa? Mobil lo baru tuh katanya. Duit Soros. Terus apa lagi? Enggak, jadi menurut lo ini lanjut dengan evaluasi atau stop aja gitu? Moratorium aja, dievaluasi Moratorium. dulu. Jadi dihentikan dulu. Gue sih usulan Pak Prabowo begini, Pak ini hentikan aja dulu Pak. Terus kemudian sekaligus dia lakukan evaluasi mana SPPG yang nakal, mana yang benar. SPPG yang nakal itu langsung ditutup aja. SPPG yang benar dilakukan evaluasi menyeluruh sekaligus untuk percontohan. Nah, dijalanin aja pelan-pelan, itu yang bagus-bagus percontohan kan namanya, juga sekaligus dicari tahu gitu modelnya yang mana yang paling benar. Nah nanti kalau emang MBG kan bila ada keperluan elektoral di MBG ini ya jalanin aja 2028 beberapa saat sebelum pemilu gitu. Kalau memang ada kepentingan elektoral, kalau nggak ada ya bagus gitu loh bro. Nah ini kan sebenarnya akhirnya seolah-olah demo-demo yang kemarin itu hanya soal MBG. Padahal sebenarnya kan masalah dari rezim ini bukan hanya MBG. Mahasiswa atau gerakan sipil itu semakin marak. Yang terakhir itu mau merangsek ke HI. Dibelokin supaya ke DPR aja. Kan sebenarnya tuntutannya tuh bukan hanya MBG. Lo setuju gak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau menurut gue, makanya nih kan gue ketemu beberapa teman lo tuh, yang pejabat itu kan teman lo tuh. Siapa? Pejabat banyak temen lo, gue kenal sama Semi gak kenal gitu. Bohong banget. Orang itu kalau makasih bro Semi kan temen lo berarti. Sri Mulat lagi bro. Enggak, kayak gini. Jadi maksud gue gini loh, pejabat-pejabat itu waktu gue tanya dia bilang, gue bingung apa sih tuntutan mahasiswa, tapi menurut gue itu bagus loh tuntutannya. Turunin sembako, harga sembako. Betul. Benar. Turunin harga BBM, benar tuh. Terus hentikan MBG, tapi nih dia bilang nih tuntutannya. Terus kemudian
ada jangan sampai militer masuk ke daerah sipil apa kalau Iya, nggak salah iya. jabatan sipil. Terus kemudian satu lagi mengakui bahwa salah kelola gitu Iya, kan. heeh. Kalau menurut gue sih oke-oke aja namanya mahasiswa. Nggak ada turunkan pas Prabowo sebenarnya. Enggak, dan itu udah bener banget. Makanya gue pikir, oh ini bagus nih. Sangat dekat dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Artinya kan sebenarnya lalu ini ada nih teman kita, teman lu lah tepatnya ya. Budiman Sujatmiko. Teman lu kan, sohib lu itu kan. Iya, teman gue tuh. Orang baik itu, bro. Orang baik ya. Lo tau nggak kenapa dia orang baik? Kenapa? Coba ya lo tanya, apa kabar Mas Budiman? Baik. Jadi Sering bulat lagi. dia emang hatinya baik dia, bro. Ini nggak harus komedi kok, walaupun gua stand up comedian, salah satu profesinya, ini nggak perlu lu lempar punchline. man. Enggak, daripada gue emosi, bro. Jadi kalau gue lihat ya, yang acara UGM itu satu itu sebetulnya kan bukan UGM gitu. Itu tempat di apa ya, gimana ya? Tempat yang di manage oleh UGM tapi bisa disewa sama siapa aja gitu. Ya kayak di ITB tuh Sabuga. Terus yang kedua memang pengelola ini nggak siap dia terhadap kemungkinan. Dan eventnya event total politik lah ya. Ini si total politik ini kan sebenarnya eventnya beliau ini kan sebenarnya. Oh, eventnya dia. Ya setahu gue itu kan hostnya total politik tuh, si Ari gitu. sama si. Ya, pokoknya Budi. menurut gua sih pengelolanya nggak siap. Terus yang ketiga, sebetulnya begini kan, kayak Mas Dar, kemudian Budiman, terus Nusron. Mas Nusron itu kan paham ya, kalau mahasiswa itu demonstrasi yang melakukan aksi. Nah, tapi yang kemarin itu, menurut gua mahasiswanya itu sedang tidak melakukan aksi, tapi mereka emosi. Emosi. Nah, kalau emosi harusnya pejabat paham. Kalau emosi itu bedain dengan aksi. Kalau aksi, lo bisa bawa mulut, lo bisa bawa kuping. Tapi kalau emosi, lo siapin kuping aja. Iya. Gak usah siapin mulut, lo dengerin aja. Mereka ngomong apa ya dengerin aja. Itu kan malah dibalas pokoknya, Anda pro demokrasi nggak? Anda pro demokrasi nggak usah. Malah jadi rame gitu, kayak nggak pernah jadi mahasiswa aja. Dan orang kesel karena Budiman terutama ya, di antara tiga itu kan Kenapa? mengklaim dirinya dengan judul anak revolusi gitu. Anak-anak revolusi. Iya, anak-anak revolusi yang sebenarnya mau menunjukkan bahwa itu adalah dia gitu kan sebenarnya. Ya itulah jadi sebuah oksimoron yang terjadi hari ini, bahwa si anak revolusi itu menjadi bagian dari rezim yang mungkin representasi dulu ditumbangkan oleh dirinya gitu. Ya itu sebetulnya sih resiko kehidupan dia ya kan. Maksud gua gini, mungkin Budiman dulu ya jadi aktivis pada saat dia muda. Iya. Cuma kan dulu waktu jadi aktivis mungkin dia nggak punya kebutuhan untuk bininya, untuk anaknya mungkin ya. Jadi ini masalahnya mikro banget ya. Ya gue nggak tahu ya, tapi gini lah, gue menghormati Mas Budiman dengan pemikiran dan pemahamannya. Tapi mungkin juga nggak gampang juga loh Sam, kalau kemudian lo lagi bicara dipotong oleh massa ngegeruduk gitu ya, pasti juga emosi lo tersulut gitu. Nah, menurut gue yang ya responnya Budiman, Mas Budiman, Mas Daryono, Mas Nusron itu ya menurut gue sih wajar-wajar aja. Dan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa juga biasa-biasa aja. Tapi kan sekarang netizen tuh tersplit nih. Split, nggak bisa gue. Tersplit. Nggak bisa gue. Apa? Split. Oh, iya. Lu gak usah bilang bahwa ini punchline semua anjir. Kagak men, itu emang udah ciri khas gua, mau gimana dong? Terbagi. Terbagi. Terbagi gitu. Ada yang pro sama Budiman, ada yang pro terhadap gerakan mahasiswa. Artinya gerakan mahasiswa ini disamakan dengan orang-orang atau ormas-ormas yang biasa bubarin diskusi gitu loh. Terus nggak begitu juga. Terus Budiman sendiri yang yang membela Budiman seperti itu narasinya. Tapi narasi termasuk gua di sisi yang lain. Gua di sisi yang lain bahwa ini nggak bubarin diskusi, karena menurut gue Budiman, Nusron, dan Mas Dar ini bagian dari penguasa. Mereka sedang tidak membubarkan diskusi, mereka sedang melawan penguasa tuh, lagi emosi, makanya lagi tadi protes. gue bilang lagi emosi kan. Iya, apapun itu bentuknya, dia sedang melawan penguasa. Kalau ditarik ke abang-abang angkatan gua di ITB, setiap ada yang menteri juga di demo. Nah, talking about ITB, waktu
waktu acara peluncurannya buku Saganda, gue datang tuh. Dan itu kan memang pejabatnya banyak. Ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, ada Menteri Tenaga Kerja Di mana itu? Yasserli di ITB. Dia di mana? Di aula apa lagi tuh? Oh, berarti yang bersejarah itu loh. ada aula timur, ada aula barat. Aula Timur kalau nggak salah. Ya pokoknya yang sering dipakai Soekarno lah waktu itu. Ya, Timur karena waktu itu masih di situ, belum ada Sabuga Iya kan. kan gue bukan ITB jadi gue nggak hafal Timur Ya, Barat. ya. Tapi itu di acara itu, nah pengelolanya siap. Jadi Ada waktu demo juga. Iya waktu di demo masuk digeruduk, pengelolanya siap. Silakan disampaikan gitu. Dan Artinya- waktu itu ada rektor ITB juga. Rektornya juga asik-asik aja. Artinya bentuk-bentuk penolakan mahasiswa terhadap pejabat yang datang ke tempat yang merepresentasikan itu kampus itu sebenarnya biasa ya. Biasa aja. Dan kemudian cara-cara geruduknya emang begitu sama. Nah, Waktu di ITB mereka bawa toa, mereka juga teriak-teriak. Iya. Tapi memang bedanya pengelola waktu acara di ITB itu Bang Saganda juga langsung turun tangan terus dia bilang, "Ya udah biarin aja adik-adik mahasiswa itu bicara. Silakan masuk, silakan bicara, silakan orasi. Udah dengerin aja." Kemarin tuh Budiman tuh kayaknya sama-sama nyolot ya. Iya, sama-sama mau. Jadi ya gue nggak tahu siapa yang teriak-teriak di situ karena kan gue juga ya begini-begini. Tapi gue sih coba mengerti kalau gue jadi pembicara di situ, kan pilihannya cuma dua, gue diem aja atau gue langsung pulang gitu ya. Terus yang kedua ya gue bales itunya sorotan-sorotan mereka. Tapi kelihatannya kalau kayak gitu kayak di acara UGM itu karena udah malam ya, paling gue diem terus pulang gitu. Iya. Gitu dan Tanda ya tangan amplop dulu dong. enggak dong kan pejabat. Maksud tangan amplop. Nah itu maksud gue itu sebetulnya kan forum untuk, nah ini dia bro, yang gue nggak paham itu forum sebetulnya untuk forum diskusi, forum ngobrol atau untuk forum sosialisasi. Nah itu yang nggak nyambung. Tapi kalau bicara soal sejarah sebenarnya yang gue mau ceritain itu sebenarnya di ITB juga pernah tuh zaman Orde Baru tuh Rudini datang. Rudini sampai itu yang ngedemo tuh angkatannya Fajrul itu. Sampai bakar ban itu. Oh kalau demo emang harus bakar ban ya. Zaman dulu tuh begitu kan. Dan itu semua itu ada yang bawa jadi itu terkenalnya tuh ya. Gue tuh masih SMP waktu itu tapi sampai diwanti-wanti nanti kalau masuk ITB. Jangan gitu. Itu karena mereka itu katanya beberapa tuh udah mau wisuda. Batal wisuda. Rudini SMP. Lalu seumuran jangan-jangan kita ini. Ya memang lah lu pura-pura Iya, aja. iya. Nah artinya kan sebenarnya penolakan terhadap pejabat yang datang itu biasa gitu loh. Biasa gitu. Bukan. Tapi ya itu gue nggak ada di situ tapi gue nanya-nanya itu loh, itu aula UGM yang emang bisa disewa sama siapa aja dan tempatnya di luar kampus. Tapi kalau ITB kan dalam kampus. Ya di Waktu depan, itu di dalam depan kampus. Nah waktu itu enggak bro, di dalam itu aula ITB, aula timur itu udah masuk ke gerbang maksud gua. Iya memang, tapi masih di depan. Iya, nah si teman-teman mahasiswa ITB waktu itu protesnya begini. Saya kan juga mahasiswa ITB, tapi kenapa saya nggak diundang, nggak dikasih tahu ada acara ini? Oh enggak kok, semuanya diundang gitu, BEM juga diundang gitu. Makanya sebetulnya ketua BEM itu dikasih podium sama panitia. Karena ada Mas Sahganda juga di situ ya. Iya. Ada Bang Sahganda. Ya Ganda, ada Pak Jumhur waktu itu belum jadi menteri. Oh belum. Ada rektor ITB juga bro. Di acara itu tuh memang komprehensif. BEM ada, rektor ada. Kalau kemarin kan kelihatannya memang acara sepihak aja ya. Maksudnya ya emang show aja gitu. Makanya gue bilang pengelolanya gak siap karena mereka kaget gitu. Terus gini, sebenarnya nggak nyambung. Jadi ini kondisi politik Indonesia kayak gini, gerakan sipil juga lagi marak, demo di mana-mana, sampai ada demo besar sempat di situ, tiba-tiba bikin diskusi yang mungkin udah di range sejak lama dengan temanya itu agak normatif juga gitu. Buat sih sebenarnya kita beruntung atau tidak beruntung mencapai suatu titik di mana Budiman jadi pembicara sebuah pembekalan lah sebenarnya ini dengan tema yang normatif, Pancasila pemersatu bangsa gitu loh. Jadi kan normatif banget gitu loh. Makanya itu mungkin juga itu judulnya. Kok bisa? Iya beneran. Pancasila pemersatu. Ini ya apa? Udah Apa sih? Ntar gue salah. Tolong ditit ya tadi ya. Apa? Ya itu kan maksud gue, itu kan begitu, pemersatu bangsa kan ada juga gitu. Oh, Eni Erau. Bukan. Tuh dia tahu tuh.
Kalau habis makan sih cerdas orang. Nah gitu. Jadi ya gitulah. Tapi ya emang mahasiswa sepertinya memang kangen kalian lagi Iya. nostalgia. Terus kan terakhir setahun yang lalu tuh demo. Artinya ya sebenarnya kalau itu dibilang bahwa apa bedanya lu dengan ormas tukang bubarin, itu juga salah ya. Salah dong, jangan begitu. Dan begitu ya. Jadi itu kan sebenarnya upaya-upaya untuk mendegradasi gerakan mahasiswa atau gerakan sipil menurut gua. Entah itu dikoordinasi atau memang orang-orang yang secara organik aja nggak suka dengan pembubaran itu gitu loh. Tapi gua rasa sih diorganisir sih, karena gua posting di Instagram juga mendukung yang gerakan mahasiswa ini juga. Oh jadi nanti kalau lu bikin stand up comedy dibubarin nggak apa-apa gitu. Ya beda lah ya. Iya beda, kok masuknya ke situ? Iya. Jadi ini tentang apa sih maksudnya? Ya, jadi istilahnya ini ada acara umum. Jadi istilahnya ini ada juga yang lucu. Kalau lu mau membungkam orang ya istilahnya itu kan pembungkaman juga terhadap Budiman ya gitu loh. Jadi lucu juga penguasa bisa dibungkam, nih aneh gitu. Nggak bisa lah. Ya karena kan sebenarnya Budiman part of kekuasaan hari ini. Iya. Jadi emang wajar kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang masih sulit memahami posisi seorang Budiman Sujatmiko. Iya. Gitu. Karena dia mungkin gayanya juga masih gaya aktivis sih. Padahal dia pejabat. Gitu ya. Tapi itu orang baik bro. Gue udah 2 kali nih ngomong. Iya, kenapa? Itu orang baik. Itu tadi. Kan. Ya, gimana Mas Budi? Baik. Gitu. Terus dia datang di peluncuran buku gue soalnya, jadi dia baik lah. Oh baik ya. Ngomong ya. Waktu di peluncuran buku gue nggak ada yang geruduk. Nggak ada yang geruduk. Karena itu acara lu, bukan acara yang merepresentasikan daripada rezim ini. Gitu. Iya. Tapi yang datang banyak rezim bro. Rezim. Ya lu kan sahabat rezim. Ada Mas Budiman, ada Mas Ferry Juliantono, ada Mas Misbakun. Terus ya ada Bu Prof Nina Sapti FUI. Jadi emang oke juga bicaranya gitu. Jadi kalau Hensat ini kalau di dunia di Amerika zaman dulu dia tuh seorang seniman yang juga deket dengan penguasa, mengkritik penguasa juga tetapi merangkul penguasa juga, gitu ya lo posisi. Gue sih gimana ya bro ya, ngayun aja, bukan ngayun gimana ya, gue sih menghormati juga. Jadi buat gue penguasa atau tidak penguasa itu sama-sama aja. Ini tentang masalah diberikan kepercayaan aja. Masalah giliran aja ya. Iya, udah ya kalau ada yang nggak oke kita sampaikan, kalau ada yang oke kita puji-puji, sama kayak lo lah. Gitu ya. Jadi kalau lu suatu saat diberi oleh rezim ini dipercaya diberi jabatan publik, oke juga. Enggak. Gue cuma mau jadi wapres bro. Karena gue setelah ngelihat wapres yang sekarang, jabatan yang reachable nih. Iya. Bisa. Kayaknya gue bisa kan? Iya, kayak gitu. Walaupun bokap gue udah nggak ada ya, udah meninggal. Oh gitu. Tapi kalau bokap lu udah ada juga, lu nggak punya paman di MK kan? Nggak punya. Ya udah susah lah itu. Tapi kan umur gue udah cukup bro. Udah cukup. Nggak perlu intervensi di MK. Iya, terus dokter lagi gue jelas tuh ada ijazahnya gue. Tapi lu nggak punya family yang bisa bagi-bagi bansos. Nggak, tapi makanya maksud gue itu tuh jabatan yang reachable. Iya sekarang sih, dulu tuh iya kita lihat kan ke Yusuf Kala, terus Bu Mega gitu, gue nggak, udah ini jauh banget. Memang dia itu pantas di situ ya, di luar masalah performance-nya atau gimana kita banyak nggak setuju atau setuju dengan mereka. Kayaknya Bu Mega, Pak Yusuf Kala, apalagi Muhammad Hatta gitu, ngeliatnya tuh wow. Iya gitu. Atau di Orde Baru sekalipun ada Malik gitu. Iya. Hamengkubuwono. Dan di antara mereka pun nggak ada satupun yang pernah ngomong ke rakyat mangkuk kucing, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu kan katanya orang Jawa suka dengan politik simbolik gitu. Ya. Apa itu simbolnya tuh? Ya itu. Apa itu kucingnya Prabowo karena dia punya hewan kesayangan kucing yang namanya Bobby itu. Gitu. Ini gue rasa sih begitulah, ada nyentil-nyentil juga. Jadi menurut gue nih wapres sudah mulai buka-buka front nih. Ya. Ini sebentar lagi ada yang ngomong nih, lu ngadu domba aja antara wapres sama presiden. Bukan ngadu domba, itu opini bos. Opini ya. Ya lu kayak kagak ada yang dibawa lagi aja selain kucing. Bahkan itu abis itu. Kan kalau dia bawa ikan arwana taruh gitu juga nggak apa-apa kita kan. Ikan mas koki gitu kan beda. Ini kenapa mesti kucing sih? Jadi kan orang persepsinya beda-beda. Gitu. Ngomongnya soal literasi digital. Literasi digital. Tapi gua sebenarnya literasi digital tuh Wikipedia dan ChatGPT sebenarnya. Oh gitu ya. Nah itu lo lebih paham lah
tentang itu. Ya terlalu diwah-wahkan aja gitu, dia ngomong soal AI dan sebagainya, bahwa AI itu bukan masa depan, AI itu hari ini, dia bilang. Normatif lah, tapi gue bilang bahwa ada sebagian orang yang kemakan, wah keren ya, wapres kita ngomongin AI, pasti ada gitu. Berapa orang? Ya menurut gue gini, lu atau gue atau mungkin beberapa Gen Z di kota besar gitu ya, ngomong wah apaan sih, apa resek lah, apa atau misalnya basi lah ngomong AI mulu gitu, apa-apa AI. Tapi mungkin ada orang ya, boomers gitu, atau mungkin Gen Z yang tidak terlalu terjangkau perkembangan IT, hebat ya Mas Gibran ngomongin AI, gue yakin ada sih. Ya nggak apa-apa, bagus kan? Iya, Enggak, artinya kalau artinya yang kampanye megang kucing itu ya akhirnya ya itulah gitu sasaran marketnya gitu loh. Tapi terus terang ya, sampai kita syuting hari ini, gue belum nonton full. Ya gue tunjukin kan tadi, gue sodorin. Iya, lu cuma sampai nonton awal doang itu. Gue nggak tahu kenapa di algoritma gue nggak ada Gibran gitu. Enggak, terus ternyata lu nggak mau lihat karena lu lagi lapar. Aduh, gue minta maaf banget, abis ini gue traktir lo. Kagak bos, nggak apa-apa, itu gara-gara itu aja gak bisa bedain Susu Santi sama Laura Basuki, ampun dah. Jadi ini ada cerita lucu ya, dia bikin konten, diserahkan sama timnya bikin thumbnail. Kontennya tentang Susanti, thumbnail yang naik itu Laura Basuki gitu loh. Mungkin si Gen Z ini nggak tahu, mungkin dia pakai search aja di Google, sedih gua. begitu Susanti yang keluar Laura Basuki dipasang itu foto. Gitu. Nah inilah target marketnya Mas Gibran. Yang begitu-begitu. Literasi digital tadi. Nah, Sam, tapi gua mau nanya lu, boleh ya? Iya boleh. Menurut lo sekarang ini kondisi ekonomi kita nih, atau gini lah, ada yang bilang bahwa sebenarnya gue sih yang ngomong, pemerintah tuh ini loh Indonesia, silakan lo survive masing-masing. Lo kayak gitu nggak? Ya sebenarnya prinsip dari ekonomi kapitalisme kan begitu. Iya kan? Artinya kita sediakan instrumennya, kita sediakan regulasinya, bahkan beberapa regulasi dideregulasi gitu kan. Ya kan, artinya diserahkan ke swasta gitu kan. Misalnya kayak bursa kan sebenarnya memang ada regulatornya, tapi kan sebenarnya itu mereka juga kerja untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi misalnya kayak KP, KSC, BI itu kan sebenarnya ngambil dari iuran perusahaan-perusahaan yang memang IPO di situ gitu. Artinya memang mengatur self regulatory ekosistem gitu loh. Ya selama ekosistemnya dijaga dengan baik, yaitu mata uangnya dijaga dengan baik, moneternya dijaga dengan baik, ya harusnya ya memang kita kerja-kerja aja gitu kan. Tapi kan sekarang salah satu yang terbesar di Indonesia itu salah satu yang terbesar ya di Indonesia itu kan government spend. Bisnis itu bisa berkembang juga karena ada government spend juga. Tapi kan sekarang government spendnya apa sih? Diefisienkan satu. Terus yang jalan cuma MBG. Sebelum-sebelumnya ini IKN lagi berhenti katanya, Morat. Apaan tuh? Nggak tahu. Ya artinya kan gini. Lu bahasa lu susah dimengerti men. Kayak kitab suci ya. Iya. Sulit dimengerti ya. Enggak. Gua nggak mau masuk situ. Ngeri men. Enggak, artinya gitu kalau memang mau seperti itu. Tapi kan yang susahnya dari kita adalah oke, kita ini penganut ekonomi kapitalisme atau gimana sih sebenarnya? Kenapa ada kecoa? Enggak. Gue ngeliat ada bayangan-bayangan. Soalnya di episode berikutnya sebelumnya ada kecoa. Serius bro? Studio jadi secanggih ini harus diedit kayaknya. Enggak. Artinya ya memang kalau mau, tapi kan sekarang intinya kan kita tahu sendiri bahwa bisnis-bisnis yang besar itu dipegang oligarki udah ada pegangannya di penguasa semua gitu. Jadi sebenarnya kita ini hanya kebagian remah-remah gitu loh, ya kan? Kalau lu mau konsensi tambang, lo tahu kan mintanya ke siapa aja yang megang gitu. Jadi pasal 33 itu hanya dibilang aja bahwa bumi, air, tanah dan sebagainya dikuasai oleh negara. Jadi benar kan yang dilakukan Pak Prabowo, bahwa dia menyatukan semuanya. Kalau mau ekspor, mau urusan tentang batu bara, sawit gitu, satu pintu gitu, supaya negara bisa ngatur juga. Ya kalau memang secara konsisten dilakukan ya benar, tapi kan pada dasarnya banyak ketakutan juga, kayak ekspor satu pintu itu bisa nggak nanti itu jadi kayak tata niaga cengkeh
chapter 2 gitu kan Oh dulu. yang kayak Tommy Soeharto gitu. Iya, jadi semua dipaksa menjual kepada pemerintah tapi harganya itu Diatur oleh pemerintah. memang diatur tapi tidak Tidak oke kompetitif. diatur, tidak kompetitif, tidak fair untuk pelaku pasarnya gitu kan. Iya, gitulah. Tapi kelapa sawit, Bro. Untuk industri kelapa sawit di Indonesia tuh ada 32 badan. Kurang lebih. Di Malaysia tuh cuma 1 badan. Jadi mungkin Pak Prabowo terinspirasi itu juga. Udahlah kelapa sawit 1 badan aja. Jadi nanti jadi industri kelapa sawit kita itu udah mirip ini ya apa? Pradi ya, Pradi mana lu? Pradi itu yang itu pengacara ya? Iya kan ada Pradi Oto, Pradi apa gitu. Oh iya. Jadi mau dibikin kayak ke dokter, cuman ID satu. Iya. Lu punya ini? Tapi Punya- sekarang ada beberapa sih dokter katanya. Nggak, lu punya apa organisasi komika juga nggak? Organisasi komika nggak ada lah. Nggak, lu nggak mau bikin? Stand Up Indo itu bukan organisasi tetapi organisme. Woi. Enggak, maksud gua, ini kata orang yang suka berorganisasi ya. Iya, itu organisasi juga tapi sifatnya lebih ke organisme jadi tumbuh bersama. Ada ADRT-nya juga. Oh bagus dong. Heeh. Oh iya bagus itu. Bagus. Bisa ada asosiasi stand up atau komika Indonesia. Ada Stand Up Indo namanya, tapi memang belum berbadan hukum kalau nggak salah hari ini. Tapi ada ADRT-nya. Ada ADRT. Itu sudah satu langkah maju, Bro. Sudah Tinggal diurus aja. badan hukumnya ya. Nanti gua tanya Ajis deh, karena presiden yang sekarang tuh Ajis coba mau jadi badan hukum atau enggak. Iya. Tapi takutnya kan kalau udah jadi badan hukum ada kewajiban lain itu yang mungkin harus dihindari atau gimana gitu loh. Lo tahu deh. di Indonesia kan kalau bisa nggak ada urusan sama pemerintah sebaiknya nggak usah gitu. Kalau bisa hidup tanpa, sebenarnya kita kalau bisa hidup tanpa pemerintah tuh paling enak kan sebenarnya. Iya. Tapi kayak lu kan nggak bisa ternyata. Emang lu bisa? Hah? Ya kalau anarko kan pengennya gitu. Gue sih ikut aja sih, Bro, namanya dosen kan. Iya. Berapa tuh Lu kemarin? tuh para Madinah ya Mas ya? Para Madinah gua. Berarti lu pernah ketemu sama Pak Anies ya? Sering. Enggak, maksudnya pernah sama-sama berprofesi sebagai edukator di situ gitu. Iya, dia waktu itu gue join Para Madinah tuh 2007. Anies sudah jadi rektor tuh. Bener. Bener. Jadi tapi dia udah keluar tahun berapa sih dia keluar? Dia Pas jadi gubernur Jakarta atau jadi Iya, pas jadi gubernur Jakarta dia keluar. pas jadi menteri Pas- pendidikan? Dia keluar, udah. Udah, disitulah dia keluar mungkin Ya, pas jadi jadi. pada dasarnya gue lupa kapan dia keluar tuh. Berarti 2014. Tapi pernah sama-sama terdaftar sebagai staf pengajar walaupun dia rektor artinya Iya. sama-sama sivitas akademika di Universitas Para Madinah. Oke, hanya beda bidang keilmuan. Tapi lu masih ngajar nih sampai hari ini. Gue sampai hari ini masih. Ini ada ngaruhnya nggak sih sebenarnya dengan lu aktivisme lu, terus lu ngonten-ngonten banyak, lu punya podcast sendiri. Ya namanya survival mode, man. Heeh. Ya semuanya kan harus survival mode kan. Jadi sebenarnya kalau lu gaji sebagai pengajar itu cukup, lu ngapain bikin podcast gitu ya Nggak sebenarnya? cukup, man. Ya misalnya, seandainya lu cukup dengan ngajar, Cukup ya udah, nggak nggak akan bikin podcast. Iya. Nggak akan datang ke podcast ini yang Nggak, jangan kan cuma itu, man. Live TikTok aja gue jabanin. gitu. Dan lu kan maha hadir di TV One punya acara, kadang masih diundang kemarin ke CNN di podcastnya. Gua kemarin ngeliat podcastnya siapa? Oh, Henry Satrio lagi. Ya namanya juga manusia, man, serba kurang. Diundang ke mayahnya No Sabrang yang dulu sebenarnya itu cakep banget tuh Kenduri Cinta tuh, lo mesti datang tuh teman-teman penonton ya. Iya. Jadi Kenduri setiap Cinta kan Jumat, sebenarnya minggu kedua. Kenduri Cinta itu kan sebenarnya sudah ada dari zaman Cak Nun masih sehat ya. Ya. Terus gue diundang nih sama anaknya, gue datang. Ada Ya, gua ada tuh, dulu, ada gitu. gua. Terus gue tanya sama Fahmi, Fahmi. ada Hensat? Dia mah hampir setiap Maya ada gitu. Gue sih seneng, gue terus terang datang ke situ. Cuma memang 2 Maya terakhir, gue kebetulan lagi ada di luar kota sekali. Kemudian gue terperangkap di meeting yang gue nggak bisa cabut. Dan mereka welcome aja ya. Itu anak-anak baik, Ben. Jadi Artinya gini, kalau gue datang tanpa diundang, terus tiba-tiba duduk di depan dikasih juga sama dia mikrofon ya. enggak, lu mesti ngomong dulu. Oh, lu berarti ngomong juga itu. Iya, gue ngomong dulu. Kalau klonuan kan bukan gue yang punya itu. Jadi assalamualaikum, bang naik bang, naik baru kita. Oh iya. Gitu, lo datang lah. Oh iya, gue kan pernah datang sama lu. Ya datang lagi. Dan di terakhirnya Besok yuk, besok tuh. dan gue di terakhirnya tuh awkward gitu karena kalian berdoa gitu kan. Iya. Yang ada solawat-solawatnya gitu. Soibul Baiti. Heeh.
Dan itu juga kayak gue baru denger di situ tuh kata-katanya. Kalau Ya itu Cak Nun yang bikin emang. yang sholatullah itu gue bisa Itu ngikut-ngikut. sohibul baiti. Gue mau ikut-ikutan nggak bisa. Enggak, lo udah 2 kali 3 kali ntar lo hafal sendiri. Itu Gitu. Emang Ainun Najib yang bikin. Itu bahasa Arab juga kan sebenarnya. Arab Jawa lah ya. Iya ada begitunya deh. Tapi gue sih suka aja tuh. Menurut gue salah satu yang gue tunggu di Mayahan Kenduri Cinta tuh yaitu nyanyi itu, bukan nyanyi ya. Tapi gua lihat melafalkan itu bareng-bareng. Speaker sebelumnya ya, keynote speaker sebelumnya, kalau itu dianggap keynote speaker ya. Sebelum gua gitu pernah juga Bintang Emon ya. Panji juga pernah ya? Panji pernah. Pernah. Terus Rocky Gerung pernah, Ferry Amsari pernah. Pernah hampir semua orang-orang yang memang peduli dengan kehidupan masyarakat sipil tuh pernah datang. Jadi itu kayak udah kayak forum SJW. Enggak lah bro, enggak segitu. Tapi maksud gua itu tuh forum kayak Kenduri Cinta itu emang mesti di apain ya, dibina terus dan terus ada gitu. Karena satu ini kan komunitas yang sebetulnya ya memang atas dasar kesadaran sendiri datang bareng-bareng berbagi cerita gitu. Dan sampai pagi gila. Sampai pagi kuat semua. Gila ya, orang-orang itu ada yang pakai hijab juga. Nanyanya sampai pagi. Ya, Juli ntar kita datang, Juli minggu kedua. Ya. Yang minggu ini udah kemarin kalau gua nggak salah. Ya Juli mereka akan lagi, dan sebelum mereka akan di sana, mereka datang dulu ke sini rencananya. Oh, Fami dan kawan-kawan. Iya. Atau Noe. Noe-nya gitu. Udah oke lah. Oke. Jadi barter konten lah, karena gua waktu ke sana juga. Jadi semua orang yang ngundang gua tanpa red card tuh gue catat gitu. Ya, termasuk gua dong. Iya, ini kalau nggak gua undang nggak datang, gua hajar nanti dipakai konten gitu. Handset itu. Tapi waktu itu lu lebih kurus, men. Lu kenapa sekarang? Iya, Apa udah. agak loose ya? Iya, agak loose lah. Tapi Agak loose ya? ini lagi mulai lagi nih, Itu gimana? Sekarang lu cara mulainya gimana? Ya kurangnya aja makan, tapi gua nggak karnivor karena mahal, dan kalau misalnya kita miss sedikit ya jadi percuma juga. Jadi kita beli steak dan sebagainya memang harus strict gitu. Kan mahal juga udah beli steak dan sebagainya, tapi kita masih makan nasi. Jadi Tapi sekarang emang nasi itu enak, men. iya. Lu makan deh tongseng nggak pakai nasi gak enak. Iya, makanya steak. Ternyata steak itu kalau nggak pakai nasi masih oke banget. Steak Ya, sama itu kan gue cerita sama lu kan. Gue tuh gagal intermittent gara-gara nasi uduk mat lengket. Iya. Tapi itu enak. Gua banget. naik tapi masih under control lah. Under control siapa? Gue artinya cara ngetes gue tuh ketika bisa reach belakang nggak, kalau misalnya masih mau bersihin abis pup gitu. Oke. Kalau masih bisa masih oke. Kalau udah mulai kesulitan, nah ini harus Ya, harus gaspol lagi. Jadi sebenarnya udah ada. Tapi udahlah, Indonesia masih banyak masalah yang harus kita diskusikan nih. Gue nanya lagi dong. Nih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini-gini nih yang gue rasa perlu ya tentang komika. Kalau ngundang komika tuh mesti bayar ya? Enggak juga kan sebenarnya, kemana? Ke podcast? Enggak. Ke podcast atau ke acara? Kalau perform sebaiknya lu bayar lah kalau perform. Iya. Kalau podcast mungkin ada yang pasang red card, ada yang enggak. Karena podcast kan lebih lu selagi ngobrol aja ngobrol. Iya. Tapi kalau lu perform itu memang under pressure, man. Under pressure. Ada. Iya kan? Iya. Gue udah ngerasain tiba-tiba ngeblank, gue pernah tuh. Karena gini, lu ada tuntutan untuk lucu kan? Iya sih. Ya Dan kalau emang paling takut gue kan, ya gue pernah kan stand up kan. Ada lu juga tuh. iya, waktu Uceng. Iya, yang paling ngeri itu emang sebelum lu lucu gitu. Mati lu. Gue Iya. kan aduh, gitu kok pecah banget nih orang. Lu sebenarnya salah karena orang nggak menuntut lu untuk lucu. Lu kan pengamat politik. Iya. Iya, harusnya lu biasa aja kayak Ferry Amsari, ngobrol, storytelling, menceritakan sesuatu yang komika nggak tahu tentang insight. Gue pernah ketemu si ini tuh masalahnya begini, si ini itu kan komika nggak tahu. Oh gitu. Jadi sebenarnya prinsip dari stand up comedy itu adalah lu harus relate dengan diri lu. Materi lu tuh harus mencerminkan diri lu. Misalnya Radit dulu sebelum yang sekarang, dia menceritakan tentang pacaran, tentang ini. Kalau gue tiba-tiba udah punya anak, nyeritain tentang galau, pacaran, ya orang nggak nyambung, apaan lu Semi gitu loh. Ketika gue menceritakan tentang aktivisme, karena itu hidup gue gitu loh, karena itu concern gue. Di rumah aja gue ngomel-ngomelnya soal politiknya, ini gimana sih Prabowo, sampai istri gue bosen. Jadi memang hidup kita di situ gitu. Iya. Bahkan nuang aku aja gue ngomel-ngomel, nuang aku galon. Iya. Ini gimana sih?
air kok dikapitalisasi gitu kan. Jadi ini tidak Jadi sesuai lo wajar aja dong kalau misalnya tadi gue ngomel-ngomel, gue lapar Ben. ke situ lagi. Tapi gimana lu mau intermittent fastingnya sukses kalau Ini gue lagi intermittent bro, intermittent? intermittent gue. Kan gue udah bilang malah gue ambil paket setengah jam. Tapi masih banyak nih yang perlu dibahas nih. Gue mau nanya ke lu nih ya. Jadi sebenarnya lu nggak setuju ya Prabowo diturunkan ya? Enggak, gue nggak setuju dia Karena gini, diturunkan tengah jalan. Kemarin Dandi ada di sini juga nih di Dandi tempat Laksono. yang sama. Gue tanya. Jadi gimana bro? Kita tunggu sampai 2029 atau nggak? Dia jawabnya nggak. Harusnya sih nggak. Kata dia gitu. Karena menurut dia di dalam semua periode Indonesia lah 98 pernah ada juga dijatuhkan, Soekarno juga dijatuhkan, ya mungkin ini saatnya karena sudah terlalu banyak korbannya menurut dia gitu loh. Kalau lu enggak ya? Jadi Kalau gue lebih pilih udah ntar sampai 2029 aja, Nunggu ya. sampai ke pemilu gitu. Tapi kan tetap aja gue sebagai warga negara kan sendirian ya, jadi gue let it flow aja. iya. Ya tapi artinya lu di golongan yang sabar menunggu sampai 2029. Kalau gue ya udah, Alasannya? ya emang secara konstitusi begitu kan. Ya tapi kan sebenarnya secara konstitusi juga Soeharto ya harusnya kita tunggu. Waktu itu kan 97 baru ditunjuk. Dia kan 32 years man. Iya, tapi kan It's been long. secara konstitusi juga itu sah-sah juga Ya, gitu. tapi kan waktu itu kan gue juga ngerasain capeknya. Gue ikut demo juga waktu itu, Soeharto lama banget nih orang. Iya, lama banget tapi konstitusinya kan memang mengizinkan Emang lama. sekarang kenapa Prabowo harus turun? Enggak, menurut gue kalau lu alasannya cuman konstitusi itu tidak beralasan karena sebenarnya ketika tahun 97 itu sebenarnya dari tahun 71 yang dilakukan Soeharto itu legitimate, konstitusional semua walaupun itu semua hasil dari rekayasa dia gitu loh. Iya, dia baru berapa tahun sih Prabowo 1,5 kan? Iya, Soeharto juga yang 97 itu baru terpilih juga. Kagak bro, 32, kagak apple to apple juga mendingin Prabowo main. Jadi maksud gue gini. Tapi artinya gini bahwa ini lu harus nilai bahwa ini rezimnya dari Jokowi sebenarnya. Oh iya itu iya. Artinya ini bukan Prabowo yang 1,5 tapi 11,5 kalau plus Jokowi gitu loh. Apalagi ada anaknya itu kan. Jadi memang ya itu William Bloom tuh pernah bilang bahwa dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Ya. Nah jatuhlah di Indonesia memang we are not ready. Kita nggak ready apapun itu. Terpilihnya Prabowo Gibran kan ya karena demokrasi gitu. Kalau bukan, jadi gini, ini gue ceritain ya, ada pejabat Prabowo Gibran yang menjelek-jelekan demokrasi. Jadi gue waktu itu bilang sama dia, kalau nggak demokrasi bos, Nggak ada lu juga. nggak mungkin lu jadi pejabat dan nggak mungkin Prabowo itu jadi presiden. Nggak mungkin. Jadi kalau pada saat lu nyela-nyela apa itu demokrasi, sorry telek dia bilang gitu. Jokowi itu produk demokrasi. Ya lu ngaco. Prabowo juga. Nggak, maksud gua lu jangan marahin demokrasinya. Iya. Ya lu jadi pejabat sekarang kan demokrasi men. Iya. Kayak gitu loh maksud Siapa gua. pejabatnya? Nggak tahu gue siapa. Tapi ngomong gua. Tapi gua rasa kalau dia nonton ini, Iya. dia pasti tahu tuh. Waduh saya Kalau gue juga sebenarnya sedikit gue di tengah-tengah lah ya, memang seperti lu bilang let it flow. Kalau ternyata harus ada revolusi yang cepat gitu ya, Prabowo harus diturunkan ya let it flow juga karena gitu. orang tuh marah. Gini marahnya, kelas menengah kan kita udah pernah bahas kan, ini udah sampai tahapan mampus. Mantap, maut, mampus, makan tabungan, makan utang udah mampus, sekarang udah putus asa. Terus yang penyebab kita susah duitnya, fiskal kepake banyak, harus efisiensi segala macam kan program namanya MBG. Ya salah satunya. Ini orang kitanya sabar-sabar, dia korupsi bro. Ya. Marah lah kita. Coba lo perhatikan kemarahan rakyat yang diwakili oleh masyarakat sipil dan mahasiswa, itu kan kejadiannya setelah MBG. Betul. MBG korupsi itu marah semuanya. Tapi ya sebenarnya MBG juga peliknya bahwa ini kemarin juga yang demo nih ada lagi nih satu kasusnya adalah dapur-dapur yang sudah dibangun pakai uang masyarakat
dan belum beroperasi, itu kasihan juga sih sebenarnya gue ngeliatnya. Tadi ada press conference bro siang. Walaupun sebenarnya teman-teman gue banyak yang mampus, banyak yang bilang gitu juga, tapi gue sih ngeliatnya kasihan juga sih karena Iya, tapi kan waktu dia bikin itu kan ya gini. Gue mau ceritain itu dulu tuh. Tadi ada asosiasi SPPG kalau gue nggak salah, press conference tadi siang. Gue nonton tuh. Dia menolak MBG dihentikan. Kan gue pengen ketawa ya. Iya. Ya iyalah pasti nolak itu Iyalah. bisnis lo. Iya. Udah Gitu. terlanjur invest juga mungkin. Iya, ha. Tapi ya gitu. Kalau menurut gua, ya udah perbaiki aja, moratorium aja. SPPG yang jelek-jelek langsung tutup. Yang bagus-bagus kasih percontohan. Iyalah. Nah artinya gini, balik lagi ke soal rezim ini 2029, kalau Dandi bilang ya jangan ditunggu karena udah terlalu kedap juga terhadap kritik dan sebagainya. Memang nyebelin sih kalau ketika statement Nggak, gini. orang di desa nggak pakai dolar itu memang tolol sih sebenarnya. Nah, terus kalau Dandi gimana? Turun itu Ya artinya Prabowo Gibran atau Prabowo doang? wah itu nggak sedetail itu ya. Ya tapi sepaket lah. Enggak, kalau sepaket mah oke men. Tapi kalau Prabowo doang turun terus ganti Gibran itu mah ya gua mah mendingan Atau kalau menurut gua dibalikin kayak waktu reformasi, memang diganti Habibie, tapi tugas Habibie adalah melaksanakan enggak gini, tugas Habibie kan waktu itu langsung melaksanakan ya pemilu. mana mau Gibran sama bapaknya cuma setahun siapin pemilu bro. Dia bakal buying times man. Iya. Belum lagi Ya, kalau relawan-relawan yang masalah- tadinya udah nggak jadi komisaris kan jadi komisaris lagi tuh. Masalah nggak maunya sih ya Pak Habibie juga nggak mau, tapi kan dipaksa oleh kekuatan sipil. Ini ada orang namanya Jokowi brother. Yang menurut lu masih kuat ya? Bukan masih kuat, duitnya banyak. Banyak ya. 11.000 di kantongnya, 11.000 triliun di kantong. Jadi Belum dikasih lihat tuh. Enggak ini kan ini gue jadi teringat ke dokumentarinya Putin nih. Ketika Putin ini juga kan sebenarnya aneh, dia tuh dari Boris Yeltsin ke Putin, terus sempat diganti terus Yeah. Putin lagi. Putin lagi. Jadi dia presiden, perdana menteri gitu. Ya, dan maksudnya ini akhirnya balik lagi ke rezimnya Putin gitu kan hari ini lah ya. Nah itu tuh kalau menurut dokumenter yang gua tonton gitu, jadi menurut versi dia, jadi pertama kali Putin masuk itu belum punya duit, dia ngumpulin oligarki. Jadi semua boleh berbisnis di Rusia yang baru apa istilahnya dari sistem komunis ke demokrasi kapitalis gitu ya. Boleh kapitalis masuk semua, tapi ketika berbisnis duitnya harus masuk, dan dia katanya menurut dokumenter ini ya nggak malu-malu minta gitu. Jadi bukan lu harus gini ke negara, ke dia, bener-bener ke dia gitu. Jadi kalau menurut dokumenter ini hari ini Putin itu udah nggak butuh oligarki karena he is the oligarch gitu. Gue takutnya Jokowi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia di satu titik yang dia udah nggak butuh lagi support dana karena duit dia juga udah banyak mungkin ya. Iya itu dia belum pernah tunjukin loh 11.000 triliun di kantongnya itu kan. Jadi Menurut lu itu ada ya? menurut gue sih ada. Gue sejak Jokowi bisa menempatkan Gibran sebagai wapres, gue kasih tahu ke semua orang tuh jangan pernah meremehkan seorang Jokowi. Iya. Dan dia tuh kayak muka tembok aja. Kan pertama kali ini nih Gibran nih kemungkinannya jadi wapres. Mengada-ngada secara aturan tidak bisa. Wong Itu- baru berapa tahun. Maksudnya dia tahu bahwa di situ dia sedang berbohong kan? Nggak mungkin dia berubah pikiran kan di situ. Iya itu kalau kata Mahfud itu apa ya, authoritarian legalism apa. Jadi otoriter yang digunakan dengan hukum. Jadi hukumnya diubah untuk mendukung dia gitu. Betul, tapi ketika ngomong gitu yang dia statement ditanya, gimana nih kemungkinan Mas Gibran maju? Jangan yang mengada-ngada aja lah. Secara hukum aja nggak mungkin. Dia tahu kan di situ dia sedang berbohong gitu loh. Iya tapi dia cek aja. Ya artinya kan Ya sekarang kan dia tinggal begini, the end of the day apa lo? Anak gue udah jadi wapres. Iya udah, wapres gue tuh ya, buat gue ya. Gak mungkin secara umur aja nggak bisa. Uang di Solo aja baru kok. Kan ngomongnya gitu kan. Dia kan sadar bahwa menurut lo ya, dia sadar hari itu sedang berbohong atau dia tuh berubah pikiran sejak statement itu gitu loh. Enggak, gue rasa emang dia cerdas sih. Artinya dia tahu bahwa dia sedang berbohong kan saat itu. Dia sedang membuat sebuah gerakan-gerakan untuk memperpanjang. Karena menurut gue dia lagi jadi bapak waktu itu man. Dia mungkin kepikiran, aduh anak gue kalau gue udah nggak jadi presiden, kerjaannya apaan ya? Masa jual martabak terus? Udah jadi wapres aja lah. Martabaknya juga cuma untuk Tapi kan kelihatannya sekarang
Gibran tuh serius man jadi wapres. Iyalah. Dia pengen banget jadi presiden tuh. Iyalah. Lo pilih nggak? Ya kayak di film-film sinetron aja, yang anaknya dikasih jabatan CEO dari perusahaan bapaknya, awalnya aku nggak mau, aku punya passion sendiri gitu kan. Begitu ternyata di luar ganas dunia, Jadi yaudah, balik deh. CEO gitu. Gitu bro. Aku mau passion sendiri, main band gitu, bikin martabak. Bisa. Nah sekarang sih tinggal ya menurut gua kalau masyarakat Indonesia tidak sadar-sadar, ya Gibran bisa jadi Bisa, bahkan Jan Etes tuh nggak akan lama lagi. Menurut gue ya sekarang gini, kalau dia nggak malu terhadap Gibran ya, nanti habis itu Kaesang 2 periode itu Jan Etes sudah cukup umurnya. Iya. Dan gue pernah ngomong ini, tahun 2023 diserang lu mengada-ngada, lu membentuk opini ya. Belum siapa yang nyangka hari ini Budiman di demo sedemikian rupa oleh mahasiswa UGM. Iya. Gak ada yang nyangka kan. Kan nanti 2045 inilah presiden kita. Kayak apa? Jan Enggak, Etes. gua nggak mau denger men. Kalau denger tuh kayak doa. Iya misalnya kayak gitu kan. Jan Etes terus anjir, bener kata si Semi katanya. Kagak. Bener kata almarhum Semi, gue udah mati. Bro. Tapi gini loh, jadi kita harus ngapain nih? Sebagai rakyat aja lah, bukan sebagai pengamat politik, bukan sebagai orang yang punya, memang kita nggak punya masa juga gitu. Enggak, lu survive aja sekarang. Survive ya. Hidup lu udah survive aja. Tapi survive juga harus dari duit yang halal dong. harus halal bro. Iya. Nah, susah itu nyarinya sekarang. Enggak ada. duit Ajarin, halal, ada. ajarin dong. Ada udah. Bismillah lah. Oh iya. Halal dah dia. Dalam Enggak, maksud gua udahlah. dalam duit nama halal. Yesus. Dalam Masih nama ada. Masih ada ya. Jadi artinya yang lu tadi curhatin bahwa nih negara ini hanya kayak nyuruh kita survive aja gitu. Jadi sebenarnya itu tuh curhat tuh ya. Itu curhat bro. Bener kok. Tapi lu survive kan? Alhamdulillah. Podcast lu semakin berkembang, followernya gue lihat tadi udah subscriber udah 120.000. AdSense-nya juga udah hidup dari AdSense kan? Belum. Hah? Belum bro. Belum. Kalau kualitas tim gua nggak bisa ngebedain Lauro Basuki sama Susi Susanti itu susah. Susah untuk hidup dari AdSense. Ampun dah. Nah, terus untuk gerakan mahasiswa, lu tetap Gue sih mendukung gerakan mahasiswa. jangan karena ada yang coba degradasi nih lah, dibilang lah bahwa Tio itu terima mobil dari seorang jenderal dan sebagainya gitu loh. Enggak, kalau Tio terima mobil terus kenapa? Kan dia udah kasih tahu alasannya supaya dia tidak bernasib seperti Andre Yunus. Jadi ada saudaranya yang care. Gitu ya kan, sebenarnya itu beralasan juga. Iya. Kalau gue punya mobil juga gue kasih lah, daripada disiram air keras lu pakai mobil gue deh. Kan sebenarnya itu alasan-alasan humanis saja. Kebetulannya wajar. mungkin yang ngasihnya itu punya afiliasi politik sendiri, ya itu ya itulah yang mungkin terus ada BEM ini ngakunya BEM. Jadi BEM lawan BEM gitu. Ini gimana Apa juga sih, mereka kan namanya juga mereka usaha kan. tapi BEM yang satu lagi gue Cupu kan. agak-agak nggak percaya gitu, pakai kacamata hitamnya dikatasin gitu kayak lu. Terus bilang kan katanya gerakan mahasiswa hari ini sudah salah arah. Arah yang bener tuh gimana gitu. Menurut lu itu organik gak? Kalau gini lah bro, kalau bertentangan sama akal sehat lo, kan kita pernah jadi mahasiswa ya. Iya. Kita nih orang-orang lulus UMPTN. Iya. Yang pasti bisa ngebedain mana yang gerakan beneran, mana yang enggak gitu. Iya, Jadi kita ketawain aja orang itu. Tapi yang gua sedihkan itu gerakan entah buzzer atau pasti di amplified oleh buzzer gitu loh. Sehingga jadi viral. Dan gue yakin ada masyarakat yang kemakan juga. Tuh kan, gerakan mahasiswa kemarin tuh gini. Gue tuh paling kasihan sama siapa? Sama siapa? Sama keluarganya orang yang itu tuh, yang jadi BEM jadi-jadian. Oh. Maksud gue kan keluarganya kan juga lihat ya. Maksudnya kan malu ya, lu cari duit begitu amat sih. Tapi ada juga mungkin bagus ya. Kita nggak tahu loh. Keren juga ya. Anak gue mahasiswa sekarang udah masuk ke TikTok nih. BEM yang jadi-jadian itu dipanggil Gibran kemarin. Iya, terus diajak ke Gorontalo kalau gue nggak salah. Itu juga. Jadi ya itulah. Itu yang gue makin putus asanya tuh di situ gitu loh. Ini barang nih jadi nih Gibran nih. Jadi kegoblokan negeri ini tuh di Iya, maksudnya jadi mengeksploitasi kegoblokan itu tuh adalah salah satu yang paling jahat sih kalau menurut gue. Iya.
Nah terus itu tau nggak diamplified sama buzzer atau mungkin organik atau apa? Wah lu melihat orang mahasiswa diajak ke daerah harusnya seneng dong gitu loh. Untuk melihat real kenyataan di masyarakat gitu. Kalau mahasiswa bener pasti nggak mau bro. Iyalah. Kenapa? Kan bisa aja dia nggak diajak pulang. Iya ya. Lo terbang sono, abis itu udah tinggal. Iya. Ayo, itu mahasiswa bener tuh mikirnya. Iya. Emangnya pelesiran. Soalnya lu pegang tiket one way. Iya. Pulang pergi ya? Lo termasuk seleb yang ke ibu kota nyerah waktu itu nggak? Ya enggak lah, enak aja lu. Enggak ya, makanya itu kan juga kayak gitu kan dia berani karena ya udah pasti diajak pulang kan. Dan ada red cardnya juga lah kalau itu mah. Gitu ya. Yang motor-motoran di sana. Yang itu gue bilang kan sebenarnya fungsi KN sampai saat ini kan baru itu, bikin konten glamping bareng-bareng sama upacara terakhirnya Jokowi masih menjabat itu untuk menyelamatkan mukanya Jokowi kan sebenarnya. Habis itu apa? Ada nih orang yang baru pulang dari KN nih, levelnya level pekerja listrik lah. Ya saya mah Pak kesana yang penting dibayar sama bos saya, tapi kayaknya bos saya tuh mangkrak deh. Kasih. Iya. Orang nggak ada orang di situ Pak. Bikin kantor ini, bikin kantor ini, bikin kantor ini nggak ada orangnya Pak. Makanya gue dari dulu tuh gue pikir, nih di IKN ada tukang cukur nggak sih? Tapi karena yang kan misalnya nggak ada tukang cukur, Jokowi berkantor di sana. Karena nggak ada tukang cukur dia nggak bisa cukur kan, jadi dia balik ke Jakarta kayak John Wick. tapi LC udah banyak kan di sana. Apa tuh LC? Itulah. Apa sih LC? Hah? LC apa sih? Itu yang nemenin karaoke, milihin lagu, nuangin minum gitu. Oh gitu. Gue nggak paham gitu-gituan. Nah, iya, gue kasih tahu makanya. Makasih ya informasi. Jadi kita wait and see aja ya. Apa? Enggak bro, kita harus bersikap. Bersikap. Bersikap itu Tapi sikap lu adalah wait and see itu bersikap. nunggu sampai 2029. So far sih Dari gue 2029 akan berpihak lah ini. iya. Artinya kalau yang maju Prabowo Gibran lagi lu akan berpihak di lawannya gitu. Bukan begitu. Maksud gue ini kan undang-undang pemilu juga lagi diatur men. Itu kalau tiba-tiba ini kan mandataris MPR lagi bisa ya? mari kita berandai-andai. Heeh. Satu, tiba-tiba ada aturan mandataris MPR yang Iya. atau kedua, tiba-tiba ada aturan boleh calon tunggal. Waduh. Terus tiga, tiba-tiba oke boleh calon independen. Selama ini kan nggak bisa. Ya. Presiden. Itu malah bagus dong kalau yang ketiga. Iya juga. Terus tapi kan jadi boneka tuh calon independen. Terus yang paling ngeri adalah dibuat aturan Perpres saja karena kondisi tidak memungkinkan, maka pemilunya diundur aja. Nah, gimana tuh? Itu kan yang diinginkan Jokowi dan Luhut sebelum pemilu yang sekarang terakhir kan. Ya mereka berdua masih ada kan? Iya. Artinya ini sebenarnya langkah-langkah caturnya Jokowi lah sampai hari ini nih. Tuh fotonya ada di situ tuh. Iya. Tapi emang tuh orang canggih sih menurut gua. Ya canggih sih canggih, tapi tapi kalau gue percaya apa yang dikatain Soekarno ya kalau nggak salah Apa? bahwa sebenarnya ada satu yang nggak bisa lu lawan yaitu zaman. Jadi mau sejago-jagonya lu, ada waktunya lu turun, ada waktunya lu kalah. Muhammad Ali begitu jago, ada waktunya dia kalah men. Mike Tyson itu lu zamannya Mike Tyson kan, kita ngelihatnya aja nih orang kayaknya nggak bisa kalah deh. Lu ngeliat gitu nggak sih waktu itu? Akhirnya kalah. Kalah. Iya benar. Artinya Jokowi mau kayak gitu, lu ada waktunya lu kalah gitu. Mungkin yang ngalahin bukan gua, bukan Hensat, bukan Anies Baswedan, mungkin entah siapa gitu. Gibran. Cuma bukan kalah. Aduh. Oke ya, kayak udah lama dan gua juga mau nraktir Hensat untuk Kagak usah bro. makan malam ini. Nggak usah. Nggak usah, aman. Aman ya, oke. Itu gua udah bawain lo mendoan. Tadi supirnya sampai dimarah-marahin. Enggak, gua marah-marah. Pembunuhan karakter. Thank you udah mau datang ke sini tanpa red card. Seneng ngelihat opini-opini lu. Dan gue juga selalu pantau, gue selalu WhatsApp lu, selalu japri lu kalau lu lagi viral di mana. Gitu dong, emosi gue bilang. Iya. Oke. Oke, makasih, sampai jumpa lagi di Sampai jumpa. Talk of Life berikutnya. Dadah.